Selamat datang di channel Mr. Bowo. Kali ini kita akan membahas salah satu makhluk yang sering digambarkan di sebuah film sebagai makhluk raksasa yang kuat dan ganas, namun memiliki perasaan layaknya manusia. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng, agar selalu mendapat informasi yang menarik dari channel ini. Ikuti terus keseruan pembahasannya. King Kong merupakan kera raksasa fiksi yang pernah hidup di dunia. Di berbagai film, dia digambarkan memiliki tubuh besar dan kuat, sehingga dapat mengalahkan berbagai musuhnya, seperti T-Rex maupun Godzilla. Selain itu, King Kong digambarkan memiliki perasaan terhadap sesama makhluk hidup, terutama kepada manusia yang mencoba untuk mengajaknya berdamai dan berinteraksi. Akan tetapi tidak hanya diilustrasikan di sebuah layar lebar saja, ternyata King Kong juga pernah hidup di dunia nyata. Sebagaimana fosil pertama kera raksasa purba di Indonesia ditemukan di situs Semedo, Tegal, Jawa Tengah. Penemuan tersebut memberi petunjuk bahwa kera raksasa purba atau King Kong pernah hidup di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Analisis menunjukkan bahwa itu merupakan gigi Gigantopithecus blacki atau King Kong yang hidup sekitar 1 juta tahun lalu. Temuan ini sangat mencengangkan, sebab selama ini Gigantopithecus atau kera raksasa yang ukurannya mencapai 3 meter dipercaya hanya tersebar di Tiongkok, Asia Selatan, dan wilayah Vietnam yang dekat dengan Tiongkok. Ada beragam jenis Gigantopithecus yang tersebar di dunia, antara lain ada G. giganteus, G. bilaspirensis, dan G. blacki. Jenis yang fosilnya ditemukan di Semedo adalah G. blacki. Tulang Gigantopithecus ini ditemukan pada lapisan tanah dengan umur geologi mencapai 1 juta tahun lalu. Lokasi penemuan ini mendukung gagasan bahwa kera raksasa pernah menyebar hingga ke Indonesia jutaan tahun lalu. Daratan Asia dan wilayah Jawa, Sumatera, serta Kalimantan masih tergabung dalam satu pulau raksasa. Kondisi tersebut memungkinkan hewan darat seperti kera raksasa menyebar hingga ke tanah air. Rentang waktu kehidupan Gigantopithecus ini antara Kalamiasun akhir hingga Pleistosen tengah. Setelah itu spesies tersebut punah diduga akibat perubahan iklim. Ada perubahan iklim mendadak dari ekstrim dingin menjadi kering. Kera raksasa dengan ukurannya yang besar tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sehingga akhirnya punah. Spesies pertama adalah Gigantopithecus bilaspirensis, berumur 7,5 juta tahun, sedangkan Gigantopithecus blacki di Cina Selatan berumur 2 hingga 3 juta tahun. Untuk Gigantopithecus blacki dari Vietnam pada 0,4 juta tahun yang lalu terindikasi pernah hidup berdampingan dengan Homo erectus. Misteri yang masih menggantung di Semedo, sejak kapan mereka masuk dan mengkoloni wilayah ini, bagaimana pola diet dan adaptasi di wilayah tropis. Apa yang kemudian membuat Gigantopithecus ini kemudian lenyap dan punah? Para peneliti masih terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dari situs Semedo. Kemungkinan besar selain akibat dari iklim yang berubah-ubah yang menyebabkan punahnya Gigantopithecus ini, seleksi alam yang terjadi akibat dari rantai makanan menyebabkan para kera raksasa muda menjadi mangsa para predator pada masa kala itu. Dan sepertinya koloni yang datang di wilayah Indonesia tidaklah banyak dan menyebabkan perkembangbiakan menjadi lambat. Hal ini bisa dilihat dari penemuan fosil Gigantopithecus yang jarang ditemukan. Pada umumnya, untuk bertahan hidup, para kera memakan makanan seperti buah, rumput, bambu, dan biji-bijian. Para peneliti menduga bentuk tubuh King Kong itu seperti gorila atau orangutan berukuran besar. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki berbagai keragaman flora dan fauna yang patut kita jaga. Sekian informasi menarik yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe di channel ini. Terima kasih.